Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi nikmat yang begitu banyak. Maka hendaklah seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kata alhamdulillah. Salawat dan salam terserahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang kita hormati Ustaz Samsuatir MASJ, Master Ekonomi Syariah. Bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di pagi ini hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Pagi ini kita akan membahas tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah untuk pagi ini judulnya tentang zakat. Jadi nanti ada sekilas tentang zakat yang akan dibahas oleh Ustaz kita Samsuatir. Jadi kepada pendengar radio Markas Islamic Center dan juga Facebook Sekretariat MUI Kampar, jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan silahkan diketik di pesan, atau bisa nanti jika ada ingin konsultasi tentang zakat bisa datang di kantor Sekretariat MUI Kampar di komplek Markas Islamic Center. Baiklah Ustaz, ini tentang zakat akan kita bahas nanti. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita melakukan aktivitas yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia memandang kita pagi ini dengan pandangan kemuliaan, pandangan kasih sayang, pandangan keridhaan. Salawat salam tercurah selalu buat Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, mudah-mudahan semakin besar kita mendapatkan syafaat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatwa yang akan kita sosialisasikan pada pagi hari ini adalah fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 22 Sya'ban atau 16 April 2020. Jadi fatwa ini fatwa yang sangat baru, usianya belum genap 8 bulan. Fatwa ini adalah fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwa COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia pada hari ini tidak hanya berdampak pada kesehatan. Di berita, di media-media kita melihat pemberitaan bagaimana dunia sudah disibukkan dengan virus ini, angka kematian semakin meningkat, kemudian rumah sakit penuh dan lain sebagainya. Tapi ternyata dampaknya tidak hanya pada persoalan kesehatan saja. Dampaknya juga berakibat sangat signifikan sekali terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan sendi kehidupan lainnya. Banyak sekarang kita melihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita yang kehidupannya semakin sulit karena adanya COVID-19 atau virus corona ini.
Maka oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah, kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk membantu saudara-saudara kita yang memang sudah terdampak ekonomi mereka karena virus ini. Nah, salah satu potensi untuk membantu itu adalah potensi zakat. Kalau kita baca sejarah, zakat merupakan salah satu aset terpenting dari kaum muslimin. Rasulullah SAW membina masyarakat dengan harta zakat. Begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin. Contoh yang paling ideal dan yang paling menakjubkan mungkin adalah yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam satu ungkapan kita pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada pegawainya, kepada tentaranya, berjalanlah kalian dari Son'a ke Darul Bayda, cari oleh kalian orang yang bisa dan berhak menerima zakat. Son'a ada di Yaman, di benua Asia. Darul Bayda hari ini kita kenal dengan namanya Casablanca, ada di Maroko dan itu ada di benua Afrika. Begitu luasnya wilayah kaum muslimin, tetapi ternyata bisa sejahtera. Salah satu sumber kehidupannya itu, sumber kesejahteraannya itu adalah pemerintah memandang dan memanfaatkan zakat ini sebagai aset yang paling berharga bagi kaum muslimin. Maka oleh karena itu zakat ini merupakan salah satu potensi yang bisa dipakai untuk penanggulangan COVID itu sendiri. Baik penanggulangan masalah sosial, penanggulangan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi persoalan muncul. Karena zakat ini berbeda dengan jenis filantropi Islam lainnya, berbeda dengan sedekah biasa, berbeda dengan wakaf. Sebagian ulama mendefinisikan zakat itu adalah tamliku juz'i malin makhsusin min malin makhsusin li shakhsin makhsusin ayyanahu syari' liwajhillahi ta'ala. Memberikan kepemilikan dari bagian harta tertentu ini diambil dari harta tertentu, diberikan kepada orang yang sudah ditentukan, yang sudah dijelaskan oleh syariat, semata-mata hanya untuk mencari ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kata-kata tertentu di dalam definisi zakat ini. Artinya jenis hartanya sudah ditentukan, orang yang menerimanya sudah ditentukan, cara pengambilannya pun sudah ditentukan. Maka oleh karena itu ketika zakat ini dipergunakan untuk sesuatu yang mungkin belum dikenal dulu di zaman Rasulullah SAW, maka diperlukan ketetapan hukumnya. Masyarakat akan ragu, ini zakat ini bisa enggak dipergunakan untuk hal-hal seperti penanggulangan COVID, bisa enggak dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat kemaslahatan umum, apakah itu bentuknya pembangunan yang dipergunakan oleh orang banyak. Karena jenisnya sudah ditentukan, harta-harta yang wajib dikenai zakat itu sudah ditentukan, dan yang paling penting sekali adalah orang yang menerimanya sudah ditentukan. Maka atas dasar inilah Majelis Ulama Indonesia merasa berkepentingan untuk menjawab keraguan masyarakat ini, maka inilah latar belakang kenapa fatwa nomor 23 tahun 2020 ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Baik, kalau kita melihat dalam fatwa ini kalau di dalam printout yang saya pegang ini cukup panjang pembahasannya, ada 9 halaman kurang lebih. Dimulai dari menimbang, melihat perkembangan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tadi, ya sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Lalu dilanjutkan dengan mengutip ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa zakat ini merupakan kewajiban dari kaum muslimin. Dan ini mungkin kita tidak perlu berpanjang lebar dalam masalah ini, karena kita sudah mafhum, sudah diketahui dengan bid-daruri, dengan pasti bahwa zakat itu merupakan kewajiban setiap muslim. Bahkan dia merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Tak sempurna Islamnya seseorang kalau dia tak mau membayar zakat. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang tak mau membayar zakat ini diperangi oleh Abu Bakar sebagaimana dia memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban sholat. Maka orang yang mengingkari kewajiban zakat ini, maka Islamnya berarti sudah batal. Karena zakat ini merupakan salah satu rukun Islam.
Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ini perintah kepada pemerintah, kepada penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya. Apa gunanya? Lituzakkihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan harta mereka, mensucikan diri mereka. Kemudian dalam surah At-Taubah juga ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asnaf ataupun mustahik orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Kemudian berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 oleh para ulama, ayat ini dijadikan sebagai dalil wajibnya zakat dari setiap usaha yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kemudian ada surah Al-Baqarah 219, ada surah Al-Maidah ayat 2, kemudian ada surah Al-Imran 134. Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat di dalam Al-Quranul Karim itu sangat banyak sekali. Ada beberapa ayat, puluhan ayat yang kewajiban zakat ini dikaitkan Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban salat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Contoh di antaranya ada hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kemudian bunyal Islam ala khamsin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam fatwa ini dikutip hadis dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu akan mendatangi kaum ahlu kitab. Apa kewajibanmu? Kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka kenal dengan Tuhan mereka, apa kewajibanmu? Apa yang akan kamu sampaikan kepada mereka? Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat kepada mereka. Setelah mereka mendirikan salat, apa kewajiban, apa yang mesti kamu sampaikan? Fa akhbirhum annallaha farada alaihim zakatan min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada penduduk-penduduk Yaman yang engkau datangi wahai Muaz bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah, Allah Tuhan kalian itu mewajibkan kepada kalian untuk mengeluarkan zakat dari orang-orang kaya mereka lalu diserahkan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Jadi dari sini kita juga bisa melihat bahwa salah satu prinsip zakat itu, di mana zakat itu dikumpulkan, yang paling afdal disitulah ia didistribusikan dan dibagikan. Kemudian ada hadis lain dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berzakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka untuk mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir dan tidak akan terjadi kelaparan. Walai yujhadal fuqara'u illa idza ja'u wa'uru mimma yasna'u aghniya'uhum. Tak akan terjadi kelaparan di kalangan orang-orang muslim kalau seandainya orang-orang kaya mereka mau membayar zakat. Ada satu ungkapan yang saya lihat di media sosial mengutip kata-kata dari ulama besar dari Mesir, Syekh Allahyarham Mutawalli Sya'rawi. Apa kata beliau? Kalau di suatu daerah muslim ada orang Islam yang kelaparan, maka saksikanlah. Berarti di daerah itu ada orang-orang kaya yang merampas harta mereka. Merampas bagaimana? Orang kaya tak pernah mencuri. Orang kaya tak pernah menjegal dan lain sebagainya. Mereka merampas dengan cara tidak mengeluarkan hak orang miskin dari harta mereka. Karena di dalam harta kita, itu bukan semua hak kita. Di situ ada hak keluarga kita. Di situ ada hak orang tua kita.
Dan di situ ada hak orang-orang miskin, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian dalam hadis yang lain, ini juga dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia sebelum menyampaikan fatwanya. Hadis yang memerintahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera menunaikan sedekah. Mesti dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya. Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sembari bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, wa la tumhil hatta iza balagatil hulqum. Qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan." Sedekah yang paling afdal itu justru adalah sedekah ketika kita masih sehat. Mengeluarkan sedekah badan masih sehat. Jangan nanti ketika maut sudah membayang-bayang di depan kita, alat-alat kesehatan sudah dipasang di tubuh kita, baru kita ingat. Malaikat maut sudah melambai-lambai kan? Ada nampak di sekeliling kita, baru kita ingat, oh apa gunanya harta, saya akan meninggalkan dunia ini, rumah yang besar ini akan saya tinggalkan, harta yang banyak ini tak akan saya bawa mati, baru kita ingat, ingin bersedekah. Maka kata Rasulullah SAW, maka yang paling afdal itu adalah, mungkin kematian masih jauh terbayang di pelupuk mata kita, tapi kita sudah mau mengeluarkan zakat kita, mau mengeluarkan sedekah kita. Inilah sedekah yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika nyawa sudah berada di kerongkongan kita baru kita berkata, ini serahkan kepada si fulan, ini serahkan kepada si A, ini serahkan kepada si B. Padahal orang-orang itu sudah tak membutuhkan uluran tangan kita lagi. Ini merupakan sedekah yang paling afdal. Dan hadis ini pun dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam memfatwakan ini. Kemudian ada hadis yang dikutip oleh Majelis Ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Abu Daud. Sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqati qabla an tahilla farakhasa lahu fi zalik. Nabi pernah ditanya tentang mengeluarkan zakat sebelum sampai haulnya. Ini ada kaitannya nanti dengan fatwa ini. Kenapa? Mungkin kewajiban zakatnya belum sampai, tetapi corona sudah menyerang. Masyarakat membutuhkan zakat itu, pemberian itu pada saat ini. Boleh tak kita keluarkan zakatnya? Ini mungkin kaitannya nanti. Maka ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengizinkan ta'jilus sadaqah atau ta'jilus zakah, menyegerakan membayar zakat walaupun haulnya belum sampai. Artinya belum genap 1 tahun harta itu dimiliki. Syarat wajib zakat itu kan pertama sampai nisabnya, yang kedua baru wajib kalau haulnya sudah sampai. Nah, haulnya belum sampai, tetapi orang sudah hidup, orang sudah sempit, ekonomi orang sudah morat-marit, boleh nak kita keluarkan sekarang? Nah, ini mungkin salah satu pertimbangan kenapa hadis ini dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada perkataan ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru bis sadaqah fa innal bala'a la yatakhattaha. Bersegeralah kalian membayar zakat sebab bala bencana tidak akan melangkahinya. Jadi salah satu yang bisa menolak bala, mengangkat bencana itu adalah kalau kita mau berbagi dengan sesama kita. Maka ini merupakan salah satu momen sebetulnya, momen musibah, momen bencana. Kalau seperti dalam konteks hari ini ketika corona menyerang kita, ini adalah momen bagi kita untuk berbagi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis juga yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tahillu sadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin.
Sedekah itu, zakat itu tak halal bagi orang-orang kaya kecuali kalau seandainya dia ada dalam 5 keadaan. Yang pertama, kalau seandainya dia itu adalah amil ataupun seandainya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Walaupun dia kaya, tetapi dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada hak dia untuk menerima zakat. Kemudian orang-orang yang memiliki banyak hutang. Kemudian ada 5 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Jadi di pengantar fatwa ini ulama sudah mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, sudah mengutip hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ulama juga mengutip kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang disusun oleh para ulama yang digali dari Al-Qur'an dan hadis. Kaidah-kaidah ini disusun untuk memudahkan kita dalam memahami suatu persoalan-persoalan fikih. Jadi dengan kaidah ini kita nanti akan bisa mencari hukum-hukum persoalan yang mungkin persoalan itu tak secara gamblang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Apa kaidah fikih yang dikutip di dalam fatwa ini? Pertama, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan ataupun tindakan yang diambil oleh penguasa, oleh pemimpin, oleh pemerintah, orientasinya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Jadi kalau ada kebijakan tentang pengelolaan zakat, dasarnya apa? Orientasinya apa? Orientasinya adalah maslahatul ammah, kemaslahatan bagi orang banyak, bukan keuntungan bagi diri pribadi. Kemudian yang kedua, lil wasaili hukmul maqasid. Wasilah ataupun perantara itu hukumnya sama dengan maksud atau tujuan. Tujuan kita melakukan ini apa? Maka kalau tujuannya itu baik, tujuannya itu dituntut oleh syariat, maka wasilahnya ini pada hakikatnya juga dituntut oleh syariat bagi kita untuk melakukannya. Kemudian mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tak sempurna kewajiban oleh sesuatu ini, maka sesuatu ini pun menjadi sebuah kewajiban. Pada dasarnya dia tidak wajib. Tetapi karena kewajiban yang dituntut syariat itu tak sempurna tanpa melaksanakan hal yang kita sebutkan ini, maka hal itu pun menjadi kewajiban dalam pandangan syariat. Menjaga diri, menjaga kesejahteraan, menjaga harta dan lain sebagainya. Bukankah itu merupakan maksud ataupun tujuan syariat ini diturunkan? Maka wasilah-wasilah yang menyampaikan kita terhadap pemenuhan tujuan ini merupakan sesuatu yang juga dituntut oleh syariat. Nah, ini dia ada ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kaidah-kaidah fikih yang disusun oleh para ulama kita. Kemudian berikutnya, sebelum menyampaikan kesimpulan dari fatwa ini, ulama juga mengutip pendapat-pendapat para ulama. Nah, ada beberapa pendapat ulama yang dikutip di dalam fatwa ini. Pertama, pendapat Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Wafat dalam keadaan masih bujang, umurnya 45 tahun. Salah satu ulama uzab tak sempat memikirkan istri gara-gara memikirkan ilmu. Nah, ini mungkin bedanya dengan ulama-ulama yang lain kan. Ulama-ulama yang lain justru banyak istrinya. Kalau ini tidak ada istrinya. Dalam kitabnya Al-Majmu', juz ke-6, halaman 228. Imam Nawawi yang dipandang sebagai muhakkiknya mazhab Syafi'i mengatakan, menurut mazhab Syafi'i, zakat tidak boleh diserahkan kepada non-muslim. Nah, jadi ini perlu nanti ketika harta zakat itu dipergunakan untuk penanggulangan COVID-19, sasarannya harus jelas. Karena ini berasal dari zakat. Zakat itu menurut ulama, kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', Syarah Al-Muhazzab, bahwa zakat itu hanya boleh diserahkan kepada orang-orang Islam.
Ibnu Munzir berkata, kata Imam Nawawi, ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tak boleh diserahkan kepada kafir zimmi. Adapun zakat fitrah, ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadani membolehkan zakat fitrah diserahkan kepada para pendeta. Jadi karena ada sumbernya ini adalah harta zakat, maka kita harus tahu, kita harus memastikan ketika nanti zakat itu dipergunakan untuk penanggulangan COVID-19, sasarannya harus jelas. Kemudian, pendapat yang sama juga dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini ulama besar dalam mazhab Hambali. Kitabnya Al-Mughni dipandang sebagai kitab standar dalam mazhab Hambali. Kalau tadi kitab Al-Mujmu' dipandang sebagai kitab standar dalam mazhab Syafi'i, ulamanya Imam Nawawi dipandang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, maka sekarang kita mengutip dari mazhab Hambali. Dikutip dari kitab Al-Mughni, juz 2 halaman 487. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Soal zakat untuk orang kafir dan budak, kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tak boleh dibagikan kepada non-muslim atau budak. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, yang lahir 541 Hijriah, wafat 629 Hijriah, sependapat. Artinya pendapat mereka sejalan. Mereka mengatakan tak ada pendapat, la khilaf, tak ada pendapat di kalangan ulama bagi orang-orang non-muslim mereka tak punya hak untuk menerima harta zakat. Kemudian berikutnya, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, ini dikarang oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli, lahir 919 Hijriah, wafat 1004 Hijriah. Beliau ini dipandang sebagai Syafi'i Saghir, Syafi'i kecil dalam mazhab Syafi'i. Kitab yang dia karang ini adalah syarah dari kitab Al-Minhaj yang juga dikarang oleh Imam Nawawi. Apa inti yang beliau sampaikan? Bahwa zakat itu bisa didistribusikan dalam dua bentuk. Ada bentuknya konsumtif, ada bentuknya produktif. Konsumtif yang bagaimana? Bagi orang-orang yang sudah tidak bisa berusaha, orang-orang jompo, orang-orang yang sakit permanen, orang-orang yang cacat, dia ini diberikan zakat. Bentuknya apa? Konsumtif yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Di samping itu, ada zakat bentuknya produktif. Apa bentuknya produktif? Bagi orang-orang yang cakap bekerja, tapi dia tak punya modal, tak punya peralatan untuk bekerja. Maka berikanlah zakat dalam bentuk produktif. Seperti apa contohnya? Alat-alat pertanian. Bahkan kalau ada umpamanya kita bisa memberikan lahan pertanian, berikan lahan pertanian dari harta zakat. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa bekerja, terangkatlah derajat mereka dari mustahik, syukur-syukur nanti bisa menjadi muzaki. Nah, inilah mungkin yang diterapkan oleh badan-badan ataupun lembaga amil zakat kita. Zakat itu diberikan dalam bentuk konsumtif bagi yang sudah jompo dan dibagikan bantuan usaha bagi orang-orang yang masih mampu untuk berusaha. Lalu ada pendapat yang dikutip dari Imam Muhammad Mustafa Al-Maraghi, salah seorang ulama besar yang juga mantan rektor Al-Azhar, dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi. Apa yang dikutip di sini? Imam Al-Maraghi ingin menyampaikan bahwa fisabilillah sebagai salah satu asnaf zakat itu bukan hanya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Apa kata Imam Mustafa Al-Maraghi? Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud sabilillah ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Jadi tak hanya orang-orang yang ikut berperang, yang terkait dengan perang pun juga bisa digolongkan kepada sabilillah. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad radhiyallahu anhu memasukkan haji dalam arti sabilillah. Ini kata Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Juga segala usaha ke arah kebaikan seperti mengkafani mayat. Ada orang-orang di kampung kita
apa istilah kampungnya itu? Dia bertugas mengafani mayat, menggali kuburan, mereka tak digaji dari itu. Ini bisa digolongkan fisabilillah, kata Imam Muhammad Mustafa Al-Marawi. Bahkan membangun jambatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Pendapat yang sama juga pernah dikemukakan oleh ulama sebelumnya. Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir. Apa katanya? Ketahuilah bahwa fisabilillah secara zahir tak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam Al-Qaffal, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan, mulai dari pengkafanan jenazah, membangun benteng, memakmurkan masjid. Hal ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillah, itu maknanya bersifat umum. Apa kaitannya dengan fatwa kita? Tadi yang pertama kita katakan mengutip pendapat dari Imam Nawawi, mengutip pendapat Ibnu Qudamah bahwa sasaran zakat itu harus orang Islam. Kemudian mengutip tadi pendapatnya Imam Ar-Ramli, distribusi zakat itu bisa bentuknya konsumtif, bisa bentuknya produktif. Kemudian yang ini, ternyata distribusi zakat itu bisa dalam bentuk fisabilillah, dalam artian memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajat hidup orang banyak dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kembali pendapat Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh. Nah, ini tadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Haulnya belum sampai. Boleh enggak kita bayarkan pada hari ini? Di samping tadi ada hadis-hadis, juga kembali ditegaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Lalu berikutnya, sebelum fatwa ini dikeluarkan, fatwa MUI ini kan tadi kita katakan dikeluarkan pada bulan April, 16 April 2020. Sebelumnya sudah banyak fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan zakat. Maka fatwa-fatwa itu juga ada kaitannya dengan fatwa ini. Apa contohnya? Nah, di sini dikutip. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang intensifikasi pelaksanaan zakat. Ini dikeluarkan tanggal 26 Januari tahun 1982. Nah, mungkin Syekh Iskandar belum lahir ketika itu. Nah, saya pun belum lahir ketika itu. Apa inti dari fatwa ini? Intinya adalah bahwa pemerintah mesti mengintensifkan pengumpulan zakat. Infak dan sedekah salah satu poinnya saya bacakan. Infak dan sedekah yang diatur pungutannya oleh ulul amri untuk kepentingan tersebut di atas wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bahwa zakat itu mesti wajib dibayarkan, contohnya umpamanya melalui amil atau lembaga-lembaga resmi, ini mesti ditaati oleh segenap kaum muslimin yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian berikutnya, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia 1 bulan setelah itu. Bukan 1 bulan, lebih kurang 1 minggu setelah fatwa yang tadi dikeluarkan. Tanggal 2 Februari 1982. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Zakat itu dikeluarkan, diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Kalau dia zakatnya itu zakat ternak, yang dikeluarkan kan bentuknya kan binatang ternak. Kalau zakatnya itu zakat pertanian, seperti di kampung kita, zakat padi, yang diserahkan itu kan padi. Kalau seandainya zakatnya itu adalah zakat uang, yang diserahkan uang. Sekarang muncul persoalan, bisa tidak harta zakat ini ditasarufkan? Ditasarufkan itu artinya diubah bentuknya. Dari yang uang mungkin, lalu dijadikan sebagai fasilitas sosial. Ataupun mungkin bentuknya dana-dana produktif. Ini boleh enggak menurut agama? Inilah yang disampaikan oleh Majelis Ulama. Apa inti dari fatwa Majelis Ulama tersebut?
yang dikeluarkan lebih kurang 38 tahun yang lalu itu, zakat diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Kemudian dana zakat atas nama fisabilillah tadi, fisabilillah, boleh ditasarrufkan guna keperluan maslahatul ammah, kepentingan umum. Ini nanti kaitannya erat dengan persoalan COVID ini. Karena mungkin dana zakat itu nanti dikeluarkan tidak hanya dalam bentuk bantuan berupa meringankan beban ekonomi, tetapi juga bisa nanti, mungkin bisa juga nanti dikeluarkan dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum yang dipergunakan oleh orang banyak. Kemudian ada Fatwa MUI tahun 1996, pemberian zakat untuk beasiswa. Intinya boleh. Boleh zakat itu diberikan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa ataupun santri-santri Islam yang menuntut ilmu di tempat mereka menuntut ilmu. Apa kaitannya? Bisa jadi nanti di masa COVID ini banyak pendidikan yang terganggu, ternyata dana zakat bisa dipakaikan untuk itu. Kemudian ada Fatwa Majelis Ulama tahun 2011, nomor 15 tahun 2011, penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Apa intinya? Jadi bisa saja nanti dana zakat itu dikelola, manfaatnya nanti, labanya nanti, baru itu yang diserahkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Bolehkah ini? Ternyata boleh, tapi dengan beberapa ketentuan. Ini bisa dilakukan, kata Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan ketentuan tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat. Jangan sampai yang daruri, yang hajia itu terkendala gara-gara melakukan ini. Kemudian manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik. Kemudian bagi selain mustahik, zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan. Jadi kalau kita melihat hari ini ada umpamanya lembaga zakat yang membuka basmar, yang membuka usaha air minum dan lain sebagainya. Itu dibolehkan menurut ulama dengan catatan ini. Yang pertama, tidak ada orang tua jompo, tidak ada orang-orang sakit yang terkendala gara-gara melakukan ini. Jangan nanti ada yang zakat itu mereka butuhkan dalam bentuk konsumtif, akhirnya gara-gara ada pihak yang memprioritaskan membuat aset kelolaan seperti ini, akhirnya mereka tak bisa menikmati harta zakat. Itu tidak boleh. Kemudian hasil manfaat dari pengelolaan harta zakat itu mesti diserahkan kepada mustahik. Nah, kemudian ada fatwa zakat, yaitunya tahun 2015 tentang pendayagunaan harta zakat infak sedekah wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Ini 2015 ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya. Jadi apa inti fatwanya? Ketentuan hukumnya bagaimana? Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi hifzun nafs, menjaga diri. Itu adalah tujuan dari syariat dan kewajiban dari penguasa. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan yang dijelaskan di dalam fatwa. Pendayagunaan dana infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata sebelumnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi ada tasarruf zakat, lalu ada zakat dalam bentuk aset kelolaan, ada zakat pemanfaatan harta zakat untuk maslahatul ammah. Nah, ini fatwa-fatwa yang juga dijadikan pertimbangan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa ini. Fatwa tentang pendayagunaan pemanfaatan harta zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Baru setelah pertimbangan-pertimbangan yang kita sampaikan tadi, ulama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ketentuannya. Ketetapan hukumnya bagaimana? Yang pertama, ketentuan umum.
dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak dan sedekah kepada penerima. Pertama, pendistribusiannya. Kemudian yang kedua, penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. Ini yang disebut dengan pemanfaatan dalam fatwa ini. Kemudian, hawalanul haul adalah masa 1 tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat. Kemudian ada kata-kata penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan, penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak oleh COVID-19. Aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak dan sedekah yang berada dalam pengelolaan, pengelola ataupun dalam pengelolaan amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima. Lalu ketentuan hukumnya bagaimana? Ini inti dari yang kita sampaikan tadi adalah pengantar. Inti hukumnya apa? Ini dia. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya hukumnya boleh. Boleh dipakai. Dengan dawabit, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Walaupun boleh ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Yang pertama, pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung. Ini langsung mustahik yang menerima. Apa ketentuannya? Pertama, penerima termasuk salah satu golongan asnaf zakat yang muslim. Dia fakir, atau dia miskin, atau mungkin dia amil, mu'allaf dan lain sebagainya, dan agamanya mestilah Islam. Itu kalau zakat itu diserahkan kepada individunya. Kemudian harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai. Atau boleh diberikan dalam bentuk sembako, makanan pokok, atau keperluan pengobatan. Boleh tak kita distribusikan zakat ini dalam bentuk masker umpamanya, atau dalam bentuk hand sanitizer umpamanya. Kalau memang masyarakat butuh, ternyata menurut fatwa ini boleh. Kemudian bisa juga dalam bentuk modal kerja. Yang terdampak ekonominya, usahanya mandek gara-gara COVID-19 ini. Ternyata ada peluang melakukan usaha, tetapi modal tak ada. Bisa zakat dipakai sebagai modal usaha. Dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif, antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Jadi boleh dalam bentuk konstruktif, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, boleh dalam bentuk produktif. Kemudian berikutnya, pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum. Boleh ternyata dengan ketentuan penerima manfaat termasuk golongan asnaf fisabilillah. Kemudian pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Di awal-awal dulu kita mendengar berita APD kurang, disinfektan sulit dicarikan, padahal relawan kita banyak yang membutuhkan itu. Boleh ini dimanfaatkan dari harta zakat? Ternyata boleh. Kemudian, ketentuan kedua, zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat. Ta'jiluz zakat, tanpa harus menunggu 1 tahun penuh. Hawalanul haul, apabila telah mencapai nisab. Kemudian zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan lebih awal sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Ini kalau seandainya zakat fitrah itu pun dipakai sebagai salah satu potensi untuk penanggulangan COVID-19. Cuma ketentuannya harus masuk Ramadan dulu. Jangan nanti Ramadan depan kita keluarkan hari ini. Tidak boleh. Batasnya harus awal Ramadan. Kemudian yang keempat, kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tak dapat dipenuhi melalui harta zakat. Kebutuhannya banyak, zakatnya sedikit. Maka dapat diperoleh melalui infak, sedekah dan sumbangan halal lainnya.
Inilah fatwa zakat. Saya pikir ini adalah fatwa terbaru dari Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan zakat. Baru dikeluarkan oleh Majelis Ulama kurang dari 8 bulan yang lalu. Bulan April ditandatangani ini oleh Ketua Komisi Fatwa Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF, kemudian Sekretarisnya Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA, tanggal 16 April 2020. Ini mungkin sosialisasi kita tentang zakat pada pagi hari ini, kaitannya dengan zakat sebagai salah satu potensi untuk penanggulangan wabah COVID-19. Tapi sebetulnya kalau kita baca dari awal sampai akhir tadi, tak hanya itu yang dapat kita ambil poinnya, tak hanya itu yang dapat kita ambil kesimpulan hukumnya, ada poin-poin yang lain sesungguhnya yang bisa kita jadikan kesimpulan hukum. Dan itu mungkin sudah jamak dan lazim dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat atau orang-orang yang berzakat pada hari ini. Ini mungkin Pak Ustadz Iskandar yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, ada rasa-rasa yang perlu disempurnakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini luar biasa zakat, karena di masa COVID ini banyak juga mengatakan zakat ini tak harus dibayar karena semua orang dampak COVID. Ya. Ternyata dari pembahasan tadi kita melihat bagaimana fatwa ulama mendahulukan haul yang tadi, dipercepat dan penyerahannya, kondisinya ini menunjukkan bahwasanya zakat itu solusi umat hari ini. Betul, solusi. Dan juga ini ada juga satu pertanyaan di COVID ini. Jadi karena kita tidak boleh ngumpul, jarak kita apa, jadi yang bayar pakai misalnya ATM atau dia transfer lewat pulsa itu, dan dia tak ketemu dengan orang yang keambilnya. Gimana nih sila di COVID ini? Yang paling penting itu adalah bahwa zakat itu sudah sampai kepada orang yang berhak menerima. Artinya kalau seandainya zakat itu diserahkan melalui amil, maka boleh sesungguhnya kita serahkan tanpa tatap muka, apalagi di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Bisa jadi umpamanya lewat transfer. Tapi niatnya ini adalah untuk zakat, dan amil tahu bahwa ini adalah harta benda zakat. Kenapa amil mesti tahu? Supaya nanti pendistribusiannya itu tepat sasaran. Sebab sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa zakat ini berbeda dengan bentuk filantropi Islam yang lain. Kalau seandainya sedekah, itu bisa menerimanya siapa saja, barangkali. Tapi kalau seandainya zakat, ketentuannya sudah ada. Yang menerima tak boleh orang yang non-muslim, kemudian asnafnya dibatasi, asnafnya 8, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang, dalam masa-masa sekarang, pertemuan itu dibatasi, bahkan sekarang pemerintah dalam pelunasan haji kemarin sudah mengeluarkan tata caranya, tata cara pelunasan tanpa tatap muka. Termasuklah ini mungkin bahwa zakat itu bisa saja dibayarkan melalui transfer rekening. Cuma itu tadi, amil mesti tahu bahwa ini adalah zakat. Jangan nanti mereka transfer di WA, amil ini zakat. Mungkin teknisnya bisa diatur oleh amil dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin itu kaum muslimin dan muslimat dan radio yang mendengar dimanapun berada, Radio Markas Islamic Center, dan juga Facebook Sekretariat MUI Kampar. Inilah pembahasan kita tentang zakat bersama Ustadz Samsatir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita tentang fatwa zakat di masa pandemi COVID-19. Karena ini perlu kita kaji, jangan nanti sampai di antara kita orang kaya tak membayar zakat, dan di antara kita ada yang miskin dan dia butuh pengobatan, butuh makanan, maka kita arahkan kepada zakat kita yang ada pada kita. Dan juga hari ini zakat kita Basnas Kabupaten Kampar itu merupakan solusi juga hari ini. Saya lihat hari ini ketika COVID kemarin distribusi oleh pimpinan kita dari Pak Bupati mengarahkan, Pak Sekda mengarahkan bahwa zakat itu diserahkan cepat kepada orang-orang yang kena dampak COVID-19. Alhamdulillah. Kemudian ini bermanfaat. Baiklah, itu dari kami. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan datang ke kantor Sekretariat MUI Kabupaten Kampar di Komplek Markas
atau di Islamic Center Bangkinang. Demikian Ustaz. Dengan hamdalah Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.